Kabupaten Rokan Hilir. Selamat datang di podcast KPP Pratama Dumai, bincang asik seputar pajak. Pada hari ini saya dari KPP Pratama Dumai akan berbincang-bincang nih di podcast episode kali ini. Nah, kita menghadirkan bintang tamu atau pembicara ya Bu ya? Lebih ke bintang lebih bagi ke pembicara aja Mas Bayu. Kalau bintang tamu kayaknya gimana gitu ya. Oh gitu ya. Oke, kita menghadirkan pembicara kita yang pasti kawan pajak tidak bosan-bosan dan selalu tunggu-tunggu. Kita hadirkan Ibu Gus Matiarni selaku asisten penyuluh mahir. Nah, bersama Ibu Gus nggak ada, cuma Ibu Gus sendiri aja? Iya, nggak ada teman lagi. Biasanya ada didampingi oleh Pak Idris. Sekarang Pak Idris lagi ada kegiatan gitu kan. Oke, pada hari ini kita akan kedatangan hanya satu sumber pembicara aja Bu ya. Iya. Nah, pada podcast hari ini kita mau ngomongin apa nih Bu Gus? Mungkin aturan yang sekarang kita dengan mungkin lebih banyak kita berbicaranya ke bendahara kali ya sekarang. Bendahara, tapi ya. kan semua juga menyangkut juga, soalnya mungkin ada PMK 59 kayaknya PMK ya. 59. Dengan aturan-aturan baru ya Mas ya. Oke, jadi pada hari ini kawan pajak kita akan ngomongin mengenai PMK 59 tahun 2022. Nah, seperti yang kata di Bu Gus tadi, PMK 59 ini banyak kan berhubungan dengan bendahara. Tapi kawan pajak semua juga tetap harus tahu nih, karena apa? Bisa jadi kawan pajak memiliki usaha kemudian bertransaksi kepada bendahara, maka kawan pajak juga harus tahu. Nah, pada hari ini kita akan bincang-bincang nih mengenai PMK 59 ya Bu Gus ya? Iya. Oke, langsung aja kawan pajak. Udah penasaran apa aja yang mau kita tanyakan? Oke, sebenarnya Bu Gus, apa sih yang berubah dari PMK 59 Bu Gus? Secara umum dulu nih sebelum kita masuk. Secara umum ya, mungkin kita dulu mungkin masalah PPN, pasal 22, pasal 23, 4 mungkin gini kayak PPN sebelum sampai dengan Maret 2022 kita masih memakai tarifnya 10%. 10%. Sekarang berapa Bu Gus? Terhitung 1 April 2022 udah 11%. Berarti sekarang bulan Desember ya. Bulan Desember berarti kita udah memakai tarif 11%. 11%. Terus lagi misalnya dulu terhitung 1 Mei 2022 pembayaran kode billing kalau bertransaksi dengan instansi pemerintah, PPN-nya memakai NPP pemerintah. Kalau dulu waktu berarti sampai dengan 1 April sampai April masih pakai nomor NPP rekanan. Kalau sekarang 1 Mei udah pakai NPP instansi pemerintah. Itu untuk pasal 21 mungkin ada perubahan juga. Terus 4 ayat 2 masalah konstruksi berubah juga. Itu sih yang mendasari. Oke, nah tadi udah dibilang Bu Gus nih beberapa perubahan. Misalnya seperti yang pertama tarif ya Bu ya. Perubahan tarif PPN menjadi 11%. Iya. Kemudian setoran PPN untuk instansi pemerintah menjadi setoran dengan nama instansi pemerintah. Kalau dulu menjadi apa kan pajak? Dulu adalah rekanan, sekarang menjadi instansi pemerintah. Kemudian juga ada perubahan mengenai tarif ya Bu ya. Walaupun tidak berhubungan dengan PMK 59, tapi ada perubahan mengenai tarif konstruksi yang diatur dengan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kawan pajak, setelah kita mengetahui nih kira-kira pasti semakin menarik kan apa aja yang berubah nih. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Seperti yang kita tahu kawan pajak pasti sudah pernah mendengar PPh pasal 21, 4 ayat 2, 22, 23. Nah, untuk di PMK 59 ada perubahan-perubahan terutama mengenai apa saja yang harus dipotong begitu ya Bu ya? Iya. Apa yang tidak dipotong. Nah, sekarang akan kita tanya satu-satu nih kepada Bu Gus nih. Mulai dari pasal berapa nih anaknya Bu Gus? 22? Boleh, tanggal pasal 22 boleh, nggak apa-apa. 22 ya? Oke, kita langsung ke pasal 22. Gimana Bu Gus? Oke. Bagi bendahara pemerintah yang belanja pasal 22, yaitu itu belanjanya 2 juta ke atas ya Mas Bayu. 2 juta ke atas. Kalau 2 juta rupiah kena nggak Bu? Berapa Mas Bayu? 2 juta. Kalau 2 juta sampai 2 juta tidak dikenakan. Sampai 2 juta ya Bu ya? Berarti mau 2 juta 1 ya Bu? Kalau 2 juta 1 baru dikenakan. Okay. Tarifnya berapa? 1,5%. 1,5%. Nah, sekarang kalau seandainya bendahara pemerintah itu belanja ada PPN-nya. Ya, gimana tuh Bu? Berarti
Kita kalau waktu belanjanya di situ udah termasuk pajak, berarti kita harus cari DPP-nya dulu. DPP. Apa tuh DPP, Bu? Itu dasar pengenaan pajaknya. Misalnya nilainya 10 juta udah termasuk PPN. Berarti kita cari 100 bagi 111 kali 10 juta. 100 per 111 dikali 10 juta. Dapatlah DPP-nya. Okay. DPP-nya kita mencari PPN-nya berapa? Berarti DPP-nya dikali 11%. Oke. Udah dapat PPN-nya. Setelah itu nanti kita mencari 1,5%-nya berapa? Dari DPP kali 1,5% kali DPP, dapatlah 1,5%. 1,5% kali DPP. Iya. Nah, kemudian kemarin nih Bu, ada yang datang ke kantor pajak nih Bu, bertanya, Pak, kok saya dipotong PPh pasal 22 itu 3%, kenapa ya? Kenapa tuh Bu? Oke. Berarti kalau seandainya rekanan Bapak Ibu itu tidak punya NPP, berarti 100% lebih tinggi. 100% lebih tinggi. Berarti dari 1,5% jadi 3%. Oh, berarti karena rekanannya tidak punya NPP, Mas Bayu. Berarti karena wajib pajak yang datang Tidak, tersebut tidak menyerahkan tidak NPP atau iya. belum memiliki NPP ya Bisa Bu ya? jadi tidak menyerahkan atau belum mempunyai NPP. Nah, kawan pajak, terutama nih UMKM atau usahawan yang sering bertransaksi dengan pemerintah, jangan lupa mendaftarkan NPWP dan selalu menyetorkan NPWP-nya kepada bendahara pemerintah agar tidak dipotong lebih tinggi. Lumayan kan Bu ya? 1,5% menjadi 3%. Oke, kalau tadi ngomongin 22, sekarang kita kemana nih Bu? 21 apa 23? Boleh 21 boleh. 21 boleh ya? Ya, Oke, kalau 21 gimana Bu Gus? Sekarang kalau 21 tuh kan ada misalnya dia ada pajak tetap teratur, tidak tetap teratur. Oke. Nah, terus tetap teratur di situ ada PNS, honorer, usaha. Jadi kategori untuk pasal 1 itu ada 3. 3 ya? 3 yang besar ya? 3 besar yaitu Kita ulangi PNS, honorer, dan usaha. Ini untuk dalam kasus PMK 59 ya Bu ya maksudnya? Oke, gimana tuh Bu? Oke, jadi kalau untuk tetap itu mungkin untuk PNS tuh mungkin gaji ya, gaji kita, gaji ya, itu udah langsung dipotong. Nah, sekarang PNS itu kan ada honor yang mereka dapat tidak terus menerus ya. Nah, kawan pajak bendahara pasti sering nanya nih, dapat honor, dapat honor pembicara atau honor apa, itu kena pajaknya gimana? Gimana Bu Gus? Ya. Sekarang kalau seandainya pegawai itu dapat job lah, mungkin di luar yang gajinya yang bulanan, dia akan dikenakan tarif pajaknya. Begini, kalau seandainya pegawai itu golongan 2, berarti pajaknya tidak dipotong, tidak dipungut. Golongan 2. Ya. 2A, 2B, 2C? Sampai golongan 2C, 2D kayaknya deh. Sampai seluruhnya ya, berarti seluruh golongan 2. Semua golongan 2. Terus kalau dia udah golongan 3 dipotong 5%. 5% dari bruto. Dari brutonya bruto Bu ya? Langsung. Ya. Selanjutnya kalau dia golongan 4 15%, sama juga dari bruto. Oke. Oke, setelah dipotong berarti bendaharanya membayar, melapor. Selanjutnya bendahara itu punya kewajiban Mas Bayu, yaitu membuat bukti potong. Membuat bukti potong agar untuk nanti pegawainya itu dilampirkan di SPT tahunannya nanti. Itu gunanya Bu ya. Gunanya. Jadi kawan pajak kalau misalnya dipotong tadi misalnya 5%, 0%, jangan lupa minta bukti potongnya pada bendahara. Kalau honorer gimana Bu Gus? Sama juga kayak gitu. Tapi kan kita ini Mas, penghasilan 4.500.000 sebulan itu kan tidak dikenakan pajak. Kalau PTKP TK0 ya Bu ya? Ya, TK0 gitu. Jadi kemungkinan untuk yang tarifnya segitu mungkin tidak dikenakan, tapi walaupun tidak dipotong, bendahara punya kewajiban juga membuat bukti potong. Membuat bukti potongnya Bu Gus. Oke. Kalau yang paling sering nih mungkin kawan pajak nih usaha, Pak saya catering, saya punya usaha catering, kemudian saya jual kue gitu ya, bendahara rapat gitu ya Bu ya, nganter kue katanya gitu, terus saya dipotong. Nah itu gimana sih pajak sebenarnya Bu? Sekarang
untuk catering bisa kita kategorikan dua Mas Bayu, yaitu bisa untuk pasal 21 atau pasal 23. Oke. Nah, di mana kalau pasal 21 itu ibu-ibu bendahara itu belanja ke orang pribadi. Orang pribadi misalnya mungkin di sini ada nih catering atau apa ya, mungkin yang catering. Oke. Itu tarifnya nanti pasal 21. Pasal 21. Berapa tarifnya, Bu? Berarti tarifnya itu adalah 2,5%. 2,5% dari atau bruto. Bruto kali 50% kali pasal 17. Pasal 17. Kalau di bawah 60 juta berarti 2,5% ya, Bu ya? 2,5%. Jadi kalau seandainya nanti kalau dia bendahara itu belanjanya ke misalnya ke CV. Oke. Nah, CV berarti tarifnya Bentar, Bu. Apakah langsung ke 23 nih, Bu? Oh, enggak, tetap aja ya. Makanya karena saya bilang tadi ada dua. Jadi kita kalau catering itu ada dua, bisa ke pasal 23, bisa ke pasal 21. Jadi kita untuk pasal 23 kita hold dulu, kita lanjut aja pasal 21 selanjutnya. Oke. Selanjutnya terus ada untuk usaha. Tadi kan kita yang usaha Mas Bayu bilang ya. Iya, usaha nih, Bu. Sekarang itu tarifnya itu kita dengar ada escape PP 23. Nah, apa tuh escape PP 23? Escape PP 23 itu adalah penghasilan yang rekanan atau wajib pajaknya yang tarifnya masih di bawah 4,8. Oke, itu berhak untuk memakai tarif PP 23 yang tarifnya 0,5%. 0,5%. Jadi seandainya tadi pasal 21 itu adalah tarifnya 2,5%. Oke. Cuma kalau rekanan itu atau wajib pajak itu punya tarif escape PP 23, berarti yang kita potong itu ada 0,5%, bukan 2,5%. Lumayan ya, Bu? Ya, kurang 2%. Ya. Oke. Dah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Oh, ada satu lagi yang mau disampaikan mungkin terakhir? Kalau seandainya rekanan itu atau wajib pajak itu tidak punya NPWP, dia akan dikenakan 20% lebih tinggi. 20% lebih tinggi ya, Bu ya? Jadi berapa tuh, Bu? Jadi 3%. Misalnya kalau 2,5% jadi 3%, lumayan ya, lumayan banget. Oke. Nah, mungkin setelah kita bahas 21 tadi, pasal 22 mungkin yang terakhir nih, Bu Gus, pasal 23. Gimana sih pasal 23? Oke, kalau pasal 23 itu kita lebih banyak ke jasa, mungkin ya Mas Bayu ya. Jasa mungkin jasa catering atau apa. Gimana, Bu Gus? Oke. Pasal 23? Pasal 23 kalau seandainya kita belanja misalnya sekarang nih kita servis mobil. Iya. Servis mobil itu misalnya ke Toyota. Oke. Nah, dikenakan tarifnya ada 2%. 2%? Pasal 23 itu ya, Bu? 2% kan. Jadi kalau seandainya kita balik lagi jadinya ke pasal 21. Nah, jadi karena pasal 23 dengan pasal 21 itu mungkin berdampingan secara apanya ya. Mungkin kalau kita itu servisnya ke orang pribadi, misalnya bengkelnya itu bengkel yang tidak besar lah mungkin, bengkel yang biasa. Jadi kalau kita transaksi ke orang biasa atau bengkel yang biasa-biasa saja dan orangnya punya NPP, kita kenakan tarif pasal 21 dengan tarif 2,5%. Berarti lebih tinggi ya. Lebih tinggi ya, Bu, untuk orang pribadi. Tapi tadi kesimpulannya kalau pasal 23 kenanya 2% dan itu untuk badan ya, Bu ya, misalnya CV, PT, ya gitu ya, Bu ya. Oke, sangat menarik ya kawan pajak semua. Namun mungkin karena keterbatasan waktu dan agar kawan pajak terus menunggu podcast lainnya, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih atas jadi setia dalam penonton untuk podcast KPP Pratama Dumai. Kita bertemu di kesempatan lain. Jadi gimana, Bu? Kita jargon terakhir dulu. Ayo. KPP Pratama Dumai, bisik sepak